Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengalami cinta kasih-Mu yang agung. Bantu kami untuk semakin menghayati relasi personal kami dengan Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup, yang mendampingi kami selalu dan dimanapun kapanpun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, menarik dalam bacaan pertama, Raja Yoyakim yang berbuat jahat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Membawa peralatan-peralatan di bait Allah. Membawa orang-orang Yahudi. Membawa tukang besi dan seterusnya. Dan membawa keluarga raja di Nebukadnezar di Asyur. Dihancur leburkan. Karena dosa Raja Yoyakim. Dosa satu orang, seluruh bangsa terkena. Apalagi dia seorang raja, seorang pemimpin. Dan itu terjadi. Dosa dibuang. Saya mau mengatakan satu hal. Apa artinya itu bagi kita? Jadi penderitaan, salib kita tidak jarang juga karena kesalahan dan dosa kita. Bahkan penyakit kita pun tidak jarang, meski tidak selalu. Ya, jangan selalu dikatakan. Mungkin ada dosa kita yang harus kita tanggung. Atau dosa keluarga kita atau leluhur kita dan seterusnya. Yang harus menjadi tanggung jawab kita juga karena kesalahan saudara-saudari dan orang tua kita. Atau bahkan siapapun. Karena dikatakan bahwa Yoyakim berbuat seperti yang ayahnya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan silih juga atas dosa-dosa mereka yang harus kita terima, harus kita tanggung dalam hidup kita. Nah, karena itulah maka sekali lagi, ya tentu ada, tidak seluruhnya benar, tetapi ada bagian-bagian di mana kita harus menanggung dosa-dosa ya orang tua kita juga. Ya, kita harus melakukan silih juga atas dosa-dosa orang yang dekat dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Yesus dalam Injil mengajak kita untuk hati-hati dan waspada. Artinya apa? Dalam bab 5 sampai bab 7 Matius itu bicara tentang apa? Tentang radikal dalam mengikuti Yesus. Khotbah di bukit. Bab 5, bab 7, ringkasan dulu ajaran Yesus. Berbahagialah orang. Hidup keagamaanmu jangan membunuh. Tapi melukai pun itu sudah membunuh. Jadi kita dipanggil pada sesuatu yang radikal, sesuatu yang esensi, sesuatu yang pada hakikatnya itu sungguh sesuatu yang harus kita jalankan, harus kita lalui. Ya, itu yang. Nah, tetapi dalam bagian terakhir dari sabda bahagia, Yesus mengingatkan kembali satu hal. Ketika kita melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani sekalipun, harus dilakukan dengan ketulusan. Tidak cukup orang berkata Tuhan, 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 dan Tuhan. Kalau tidak dilaksanakan. Tidak cukup orang berbicara, memuja, bersembah sujud, tunduk kepada Tuhan. Ya, di gereja, di masjid, atau di tempat-tempat ibadah. Kalau tidak ada kesatuan antara pikiran, perasaan, hati, mulut, dan tindakan. Jadi apa yang saya ajarkan, itu harus sejajar dengan apa yang harus kita laksanakan. Jadi kesatuan itu yang harus kita pelihara dan jaga dengan baik. Karena itulah maka ya, apa tandanya bahwa kita sudah melakukan dengan tulus, dengan ketulusan hati? Yaitu kalau kita melakukan hidup rohani dengan apa? Dengan sepenuh hati dari dalam, ada totalitas. Ya, ada kemauan yang berasal dari dalam diri kita, bukan karena terpaksa. Bukan karena orang lain, tetapi sesuatu yang dibutuhkan dari dalam diri kita. Sesuatu yang kita lakukan dalam diri kita. Itulah ya, yang harus kita jalankan. Yang kedua, indikasi tandanya bahwa saya tulus dan jujur, itu kalau saya semakin peka dengan
sabda, kata-kata kitab suci. Semakin peka dengan apa yang di sekitar kita. Semakin sadar bahwa apa yang kupikirkan, apa yang kukatakan, nilai-nilai itu dilaksanakan dalam kehidupan. Ya, itu. Jadi kita semakin sadar akan kebijaksanaan lah, katakanlah seperti itu. Akan buah-buah perbuatan dan tindakan yang konkret yang sesungguhnya. Ya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita tidak cukup hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi dalam praktek sehari-hari tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang luhur mulia, ya, yang indah, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Semoga kita semua berusaha berjuang untuk mewujudkan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang tindakan. Dan lakukanlah itu dengan tanpa pamrih, dengan tulus, dengan totalitas kita. Dan yang ketiga, kita menjadi peka tajam dengan sabda dan kata-kata. Kalau apa saja yang dalam diriku itu dapat berjalan dengan baik, maka juga aku akan peka, akan nyata dengan dunia sekitarku. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita, supaya apa yang kita katakan, pikirkan, rasakan, dan tindakan merupakan satu kesatuan. Dan itu merupakan untuk menjalankan kehendak Tuhan dengan tulus, dengan jujur, dengan tanpa pamrih. Semoga kita menjalankan segala sesuatu dengan totalitas kita demi kebaikan kita sendiri dan orang lain. Dan itu berarti, kata Yesus, membangun fondasi di atas dasar yang kuat, di atas dasar wadas, bukan di atas dasar pasir. Ketika ada badai, kita tetap kuat dan tangguh. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.